Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman subscribe di mana Anda berada. Di sini Anda motor kedapatan tamu, yaitu motor Supra X Helm In, di mana Supra X Helm In ini mengalami uh, travel di saat perjalanan jauh. Di saat perjalanan jauh ini motor ini mengalami mati mendadak. Di sekitar RPM 1 atau mungkin ke 5 kilo dia mengalami mati total. Di starter nggak bisa, dan di engkol pun nggak bisa. Di sini yang punya motor telah mencoba untuk servis di perjalanan, sehingga motor ini telah dibuka secara menyeluruh, yaitu di bagian full pump. Full pump ini udah dibongkar, dan di bagian injektor udah dibongkar, di bagian head pun udah dibongkar. Dengan kondisi seperti ini, motor tiba-tiba setelah pengerjaan selesai, motor pun hidup dan kembali untuk beraktivitas kembali. Setelah nyampe beberapa kilo kemudian, motor ini mengalami kendala yang sama. Jadi motor ini masih keadaan belum ketemu penyakitnya, yaitu di bagian mana, apakah mungkin di pengapian ataupun yang lain. Saya pun nggak tahu. Di sini motor ini kembali ke tempat dia tinggal dengan dibawa mobil losbak, dan dia menaruh di bengkel sini untuk diserjakan secara teliti. Dan di sini Anda motor mempunyai tip, yaitu permasalahan motor mati di saat perjalanan. Tip pertama, kondisi motor pasti keadaan panas di saat perjalanan jauh atau mungkin beberapa kilo. Dia mengalami motor ini mengalami mati atau mati mendadak. Di situ di selah, di engkol, di starter pun nggak kunjung nyala. Untuk itu Anda motor menganalisa seperti ini. Motor ini kemungkinan besar dari sistem elektriknya tidak bekerja dengan maksimal. Di sini Anda motor akan mentutorialkan secara jelas supaya kita sama-sama belajar, yang terutama di rumah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dengan problema motor ini. Untuk langkah pertama, yaitu awal motor keadaan dingin, ya kondisi motor hidup, dan ini motor belum saya apa-apain, padahal di perjalanan dia susah di starter, susah di selah atau mungkin dinyalakan karena kondisinya masih panas, dan motor ini susah di starter, dan ini kondisinya masih dingin. Setelah saya coba di sini tadi, ternyata motor itu hidup secara normal. Setelah saya kontak on ini tadi dan saya starter, motor pun keadaan normal, nggak ada kendala macet. Dengan kondisi seperti ini, motor ini dalam keadaan normal di saat posisi dingin. Dan cara pengetesan saya, yaitu saya akan mencoba untuk menghidupkan motor ini beberapa menit atau mungkin beberapa jam, supaya
kondisi mesin ini panas, dan ntar akan kita lihat reaksinya, reaksi apa yang akan muncul pada motor ini, apakah dia akan mati mendadak. Dan kita harus, setelah motor itu mati mendadak, baru kita bisa mencari sumber dari masalah itu. Untuk pertama kita harus manasin mesin terlebih dahulu, yaitu sampai titik yang tertinggi. Kita akan membunyikan motor ini sampai panas yang titik paling tinggi, supaya motor ini mengalami mati secara tiba-tiba. Baru kita akan mengupas permasalahan ini. Dan caranya kita akan cukup melaban di bagian ini supaya RPM-nya itu setengah atau mungkin lebih gedean, sehingga panas mesin akan lebih cepat bereaksi. Karena kalau di posisi langsam seperti ini, motor lama akan panasnya. Agak diperbesar setensionernya, atau mungkin tinggal ngikat di bagian gas ini. Di sini akan saya lakban supaya tensionernya tetap stabil di angka RPM di atas standar. Dan sini akan saya puntir sampai seperti ini supaya mesin kelihatan tinggi. Dengan cara begini, mesin supaya cepat panas, kita labat dan kita bunyikan sampai titik yang paling tinggi. Apakah motor ini akan mengalami mati mesin? Dan kita akan mulai dari sekarang, kita panasin. Dan kita tunggu sampai beberapa menit, apakah motor ini mati secara mendadak. Baik teman-temanku yang ada di rumah, sembari menunggu mesin ini panas, selagi kita menunggu mesin panas, kita akan mencoba untuk membuka cover bagian ini, untuk membuka bagian kabel sepul, atau mungkin ke kabel arah sepul ke arah pulser. Di sini ada bagian kabel arah pulser, dan kita akan membuka di bagian kap ini. Sembari menunggu panas, kita akan membongkar di bagian kap ini dan mengetahui apakah di bagian pulser masih keadaan nyala atau menandakan pulser itu masih hidup. Baik teman-temanku yang ada di rumah, di sini ada bagian kabel. Nah, ini di bagian kabel ini sudah saya kupas, dan kita mencari kabel yang warna putih. Nah, ternyata ini sebelum dites udah mati duluan. Di bagian mesinnya udah panas, udah terlalu panas ini, sehingga
mesin keadaan mati, dan kita akan mencoba starternya. Di sini akan kita coba starter hidupkan mesin, apakah kondisi ini mesin akan hidup. Nah. Nah. Jadi kondisi seperti ini yang dialami si pengendara motor apabila perjalanan jauh dengan kondisi beberapa kilo, dia akan mati disebabkan di bagian pulser. Baik, kita lanjut. Ada iklan di sini. Tadi saya terangkan dengan kondisi si pengendara dia akan mati di perjalanan jauh, kondisi mesin mudah panas, dia akan mengalami mati mesin secara mendadak, dan apabila di starter kembali dia nggak kunjung untuk hidup. Dan dengan kondisi seperti ini pengendara juga kejenuhan untuk menunggu hidupnya motor, akhirnya ke bengkel, dan ke bengkel, setelah nyampe bengkel motor hidup. Nah, bingung untuk mengatasinya seperti itu. Kalau kondisi hidup, bengkel pun nggak bisa menebak salah satu permasalahan yang ada di motor ini, karena setelah nyampe bengkel kondisinya normal. Nah, di sini Anda motor udah ngetes sampai dengan titik panas yang tinggi hingga motor ini mengalami mati mesin. Yang ini posisinya mati mesin ini, dan kondisi ini panas, dan saya akan mengecek di bagian busi. Langkah kedua itu langkah yang kita ambil untuk mengecek bagian busi apakah ada apinya atau tidak. Kita lanjut ke bagian busi. Nah, untuk keadaan ini motor masih keadaan hidup, keadaan on, dan kita akan cabut busi. Kap busi ini kita cabut, dan kita cabut bagian kap busi ini, dan kita akan lihat reaksi dari kabel yang di dalam busi ini. Kita dekatkan ke arah bodi. Nah, di sini kelihatan nggak ini? Nah, kita redamkan, kita tutup, nggak ada percikan api di dalam. Dan langkah ketiga atau seterusnya, kita setelah membuka ini, kita tes bagian pulser ini yang warna biru, warna leres kuning ini, kita tes pakai tes pen LED. Nah, ya, dan di sini kita starter apakah tes pen LED ini berfungsi atau tidak, atau mungkin di bagian pulser ini masih berfungsi. Nah, kita cek di bagian pulser, kita starter. Nah, kondisinya tidak menyampaikan arus atau mungkin pantikan dari pulser, nggak ada di bagian LED sini. Nah, di bagian LED tidak menyala. Di bagian LED tidak menyala di sini. Dan kita coba lagi starter. Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar di bagian pulser mulai melemah atau pulser mengalami mati suri. Pulser mengalami mati suri. Dan apabila kondisi dingin, dia akan secara langsung normal, seperti nggak ada kejadian kerusakan bagian pulser.
yang di bagian pulser ini kalau di posisi dingin dia keadaannya normal. Kalau di saat dia panas, makanya pulser mengalami kendala, yaitu problem di bagian pulser. Dia enggak tahan panas, yang dinamakan mati suri pulsernya. Dan ada motor di sini menganalisa di bagian pulser ini akan saya ganti, dan kita akan membongkarnya di bagian ini. Oke, selebihnya saya akan membongkar bagian magnet dan saya akan menggantikan daripada pulser. Tunggu sampai motor ini jadi, kita tes sampai ketinggian atau panas yang paling tinggi, apakah motor ini bermasalah atau tidak. Setelah penggantian pulser kita lanjut, dan saya jeda dulu untuk kamera karena terlalu banyak terlalu banyak waktu, atau mungkin jedanya kita karena waktunya agak panjang di sini pembongkaran, makanya akan saya jeda dulu dan kita akan membongkarnya terlebih dahulu. Dan atau mungkin kita akan menunggu kondisi dingin di bagian mesin ini. Kondisi dingin ke bagian mesin ini. Setelah panas ini ternyata di bagian pulser, kabel pulser saya starter nggak ada hidup. Bagian test pen LED ini nggak hidup, dan kita tunggu sampai dingin apakah dia di test pen ini muncul kembali yang disampaikan arus pulser. Kita tunggu nyampe kondisi dingin lagi, baru kita menganalisa bagian pulser yang harus diganti. Oke, teman-temanku yang ada di rumah dan di mana dia berada. Oke, teman-temanku yang ada di rumah, mudah-mudahan selalu menunggu daripada dinginnya motor ini udah anget, bukan dingin tapi anget lah. Ini motor udah mulai bisa saya pegang, udah anget, anget kuku. Dan kita akan mengetes bagian pulser di sini. Apakah pulser ini yang di test pen LED ini akan muncul arus daripada pulser. Kita tes untuk di kontak on dan kita starter. Nah, itu muncul kabel yang menuju pulser, kita tes pen LED itu muncul. Berarti kita akan mengetes di bagian busi. Kembali ke arah busi. Apakah di busi akan terjadi ada letikan bunga api? Nah, di sini ada kabel di bagian belakang busi itu, kabel yang di bagian busi ini apakah muncul api apa tidak, kita lihat. Kita starter di bagian mesin dan kita lihat adakah muncul api di busi. Kita lihat bareng-bareng. Ya, tuh muncul api. Oke, di situ muncul api. Tuh. Itu muncul api di bagian muncul api. Oke.
di situ muncul api dan kita lihat. Oke, kap busi udah terpasang dan kabel busi udah terpasang dan kita starter. Oke, motor udah kembali normal lagi dengan kondisi seperti ini. Anda motor. Oke, kita cek di bagian pulser lagi. Kita cek bagian pulser. Dan di pulser menandakan kondisi pulser normal, bercahaya. Kondisi pulser normal. Baik teman-teman di rumah, di sini Anda motor meyakinkan bahwa di bagian pulser ini mengalami lemah atau mati suri, dan kita ponis di bagian pulser. Kita ada pergantian di bagian pulser. Baik teman-temanku, motor udah saya bongkar di bagian magnet. Dan di sini ada pergantian daripada pulser ini udah saya ganti. Nah, pulser ini udah saya ganti, dan ini pulser yang udah mati suri saya ganti dengan standar Karisma, dan penggantiannya pun sesuai dengan posisi dudukan. Kemungkinan besar ini karena pergantian ini saya ganti dengan Karisma, dengan pulser Karisma, karena mencari yang pulser aslinya ini belum ketemu, makanya saya ganti dengan Karisma. Dan tinggal pengecekan apakah nombor atau enggak, dan di sini ntar saya tutup dan saya operasikan dulu. Nah, ini pergantian pulser udah saya solder dan tinggal mencoba untuk memasangnya kembali. Untuk mencoba bagian putaran magnet biar nggak mundur perlu kunci T17, dan untuk memutarkan pelan-pelan apakah pulser ini menyebabkan tumburan atau tidak. Kalau nggak ada tumburan berarti aman. Nah, di sini nggak terjadi tumburan pada daripada magnet, nggak ada tumburan magnet. Di sini ada gerak bebas di bagian magnet dan bagian pulser, makanya kita perlu putar seperti ini supaya mencegah daripada tumburan magnet dengan pulser. Dan ini posisinya aman, udah saya putar-putar, dan tinggal lanjut untuk pengetesan bagian mesin. Kita tutup dulu. Baik teman-temanku, motor udah kunjung sembuh, dan hasilnya pulser tetap menyampaikan sinyal, dan saya akan mengetes sehingga suhu tinggi akan saya tes supaya untuk menentukan
motor ini layak untuk siap dipakai. Oke, baik teman-temanku yang ada di rumah, motor ini udah terselesaikan dan penyakitnya ini yaitu di bagian pulser. Apabila Anda terjadi di perjalanan tiba-tiba motor mati, dan solusinya harus pengecekan di bagian pertama adalah busi ada bunga api enggak, keduanya di bagian pulser ada sinyal menyampaikan enggak. Itu aja yang perlu dibenahi dulu. Baik, teman-temanku yang di rumah atau yang pengguna motor, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau yang saya tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Cara untuk pengetesannya ya seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk Anda sekalian. Akhir kata, Anda Motor mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya di channel Anda Motor. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya atas nama Anda Motor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anda Motor.